Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 dari kelas manajemen proyek kelas B dengan anggota saya sendiri yaitu Zaidan Akila Faiha dengan NIM yang tertera, dan teman saya yaitu Fahri Zaidan Akmal dengan NIM yang tertera. Pada malam ini kami akan menyampaikan hasil dari apa yang telah kami kerjakan, yaitu tentang pembahasan 3 poin utama tentang tugas ujian akhir semester, yaitu yang pertama itu ada poin pertama ada human resource leveling, yang kedua ada manajemen risiko, dan yang terakhir yaitu tentang make buy analisis tentang pengadaan server. Baik, yang pertama yaitu poin pertama yaitu tentang human resource leveling. Nah, setelah kami bahas bersama, yaitu telah ditetapkan untuk alokasi tim pengembang aplikasi atau perangkat lunak CRM ini seperti pada gambar, yaitu yang pertama ada nomor atau ID aktivitas yaitu A, analisis kebutuhan dengan durasi lama yaitu 3 hari, mulai yaitu pada hari ke-1 dan selesai pada hari ke-3. Dan sumber daya yang dipakai dalam aktivitas ini yaitu SD1 atau Software Developer 1 dan UI UX Developer. Kemudian yang kedua ada B, aktivitas B yaitu desain basis data dengan durasi 4 hari, mulai pada hari ke-4 dan selesai pada hari ke-7. Dengan sumber daya yang dipakai yaitu DBA atau Database Administrator dan Software Developer 2. Kemudian yang ketiga dengan ID aktivitas C dengan nama aktivitas yaitu pengembangan backend dengan durasi hari yaitu 6 hari, mulai pada hari ke-8 dan selesai pada hari ke-13. Sumber daya yang dipakai pada pengembangan backend ini sendiri yaitu SD1, SD2, dan JD1 atau Junior Developer 1. Kemudian aktivitas yang keempat yaitu ada aktivitas D dengan nama aktivitas yaitu desain front end. Durasi aktivitas ini yaitu 5 hari dengan awal mulai pada hari ke-4 dan selesai pada hari ke-8. Sumber daya yang dipakai yaitu ada UI UX Developer dan ada JD1 atau JD2 atau Junior Developer 2. Kemudian ada selanjutnya yang kelima yaitu aktivitas E atau pengembangan front end. Aktivitas ini memiliki durasi 5 hari dengan aktivitas ini memiliki durasi 7 hari dengan awal mulai yaitu hari ke-9 dan akhir atau selesai pada hari ke-15. Sumber daya yang dipakai yaitu ada Junior Developer 2 dan Junior Developer 3. Kemudian yang ke-6 atau aktivitas F yaitu ada aktivitas integrasi API dengan durasi yaitu 4 hari, awal mulai integrasi API ini pada hari ke-16 dan selesai pada hari ke-19. Sumber daya yang dipakai nantinya yaitu ada Senior Developer 1 dan Junior Developer 1. Kemudian aktivitas yang ke-7 yaitu ada pengujian. Durasi pengujian itu yaitu 5 hari lamanya, mulai dari hari ke-20 dan selesai pada hari ke-24. Sumber daya yang dipakai yaitu QA dan Junior Developer 3. Atau Quality Assurance dan Junior Developer 3. Kemudian yang aktivitas ke-8 yaitu aktivitas H yaitu dokumentasi. Durasi dari dokumentasi ini yaitu selama 3 hari, mulai pada hari ke-25 dan selesai pada hari ke-27. Nah, sumber daya yang dipakai pada aktivitas dokumentasi yaitu Senior Developer 1 dan Junior Developer 2. Kemudian yang terakhir yaitu aktivitas I, aktivitas deployment dengan durasi 2 hari yaitu mulai pada hari ke-29 dan selesai pada hari ke-28 dan selesai pada hari ke-29. Sumber daya yang dipakai yaitu Database Administrator
senior developer 1, dan quality assurance. Nah, tabel sebelumnya yaitu telah merangkum 9 aktivitas utama dalam proyek pengembangan sistem CRM ini, lengkap dengan durasi jadwal pelaksanaan, yaitu hari ke-1 hingga hari ke-29, serta sumber daya yang terlibat. Aktivitas disusun berurutan sesuai dengan ketergantungan teknis, dimulai dari analisis kebutuhan hingga deployment. Beberapa aktivitas dijalankan secara paralel untuk efisiensi waktu, namun tetap memperhatikan alokasi sumber daya agar tidak terjadi konflik penugasan. Peran seperti senior developer, junior developer, database administrator, maupun UI UX designer, dan quality assurance didistribusikan secara merata sesuai keahlian mereka masing-masing untuk memastikan kelancaran setiap tahap proyek. Nah, kemudian yaitu tabel yang telah kami buat selanjutnya, yaitu ada tabel tentang distribusi sumber daya. Nah, tabel ini nantinya akan menggambarkan di mana sumber daya itu didistribusikan secara seimbang agar tidak adanya bentrok jadwal atau agar anggota tim tidak kelelahan. Nah, pada tabel itu sendiri yaitu anggota tim senior developer 1 yaitu memiliki aktivitas A, F, dan I. Atau analisis A itu analisis kebutuhan, A, C, F, dan I. A itu analisis kebutuhan, C itu pengembangan back-end, F itu integrasi API, dan I sendiri yaitu deployment. Nah, total hari kerja dari aktivitas tersebut yaitu 3 hari, 3 ditambah 6 ditambah 4 ditambah 2 hari, atau total kerja hingga 15 hari. Kemudian ada anggota tim yang kedua yaitu senior developer 2 dengan aktivitas B, C, dan H. B sendiri yaitu desain basis data, C itu pengembangan back-end, dan H itu dokumentasi. Dengan lama hari yaitu 4, 6, dan 3 hari. Sehingga total kerja dari senior developer 2 yaitu selama 13 hari. Kemudian anggota tim yang ketiga ada junior developer 1. Aktivitas yang dimiliki junior developer 1 ini yaitu ada C dan F, yaitu pengembangan back-end, dan F yaitu integrasi API. Lama durasi hari sendiri yaitu selama 6 ditambah 4 hari, yaitu total 10 hari. Kemudian selanjutnya ada junior developer 2 dengan aktivitas D, E, dan H. Nah, aktivitas ini sendiri yaitu ada D atau desain front-end, E pengembangan front-end, dan H dokumentasi. Dengan lama hari yaitu 5 hari, 7 hari, dan 3 hari, dengan total yaitu 15 hari. Kemudian selanjutnya ada junior developer 3 dengan aktivitas yaitu E dan G. E sendiri yaitu pengembangan front-end, dan G yaitu pengujian dengan lama hari yaitu 7 dan 5 hari, sehingga total ada 12 hari. Kemudian ada database administrator, yaitu dengan aktivitas B dan I. B sendiri yaitu desain basis data, dan I yaitu deployment dengan durasi hari yaitu 4 dan 2 hari, sehingga total kerja dari database administrator yaitu 6 hari. Kemudian selanjutnya ada UI UX designer. Aktivitas dari UI UX ini yaitu yang pertama ada A dan D. A itu ada analisis kebutuhan, dan D sendiri yaitu desain front end. Total lama durasi hari dari pekerjaan UI UX yaitu yang pertama A ada 3 hari dan D 5 hari, sehingga total ada 8 hari. Kemudian yang terakhir yaitu ada quality assurance, yaitu dengan aktivitas G dan I. G sendiri yaitu pengujian, dan I adalah deployment dengan durasi G itu 5 hari dan I 2 hari, sehingga total kerja dari QI ini selama 7 hari. Nah, tabel sebelumnya itu menunjukkan distribusi beban kerja anggota tim berdasarkan durasi aktivitas proyek yang telah dijadwalkan. Setiap anggota memiliki alokasi hari kerja yang bervariasi disesuaikan dengan peran dan keahlian dalam proyek. Senior developer atau SD1 dan junior developer 2
JD2 atau JD2 memiliki beban kerja tertinggi dengan masing-masing 15 hari. Karena keterlibatan mereka dalam aktivitas inti seperti pengembangan dan integrasi. Sementara itu, peran seperti UI UX designer atau UI, DBA, database administrator, dan quality assurance atau QA sendiri memiliki durasi kerja yang lebih singkat karena keterlibatan hanya pada fase tertentu proyek. Pembagian ini dirancang agar efisien dan tidak ada tumpang tindih pekerjaan, memastikan setiap anggota fokus pada tugasnya tanpa gangguan. Nah, pada tabel ini sendiri yaitu tidak adanya bentrok jadwal atau tugas yang telah dialokasikan masing-masing dari tim. Sehingga penjadwalan ini adalah penjadwalan yang paling ideal karena tidak adanya bentrok yang mengakibatkan anggota tim itu kelelahan dalam bekerja. Nah, selanjutnya yaitu ada Gantt chart tentang jadwal proyek. Nah, seperti yang telah dibuatkan pada tabel sebelumnya, yaitu Gantt chart ini sendiri mendefinisikan sebagai yaitu analisis kebutuhan dilakukan pada hari ke-1 dan selesai pada hari ke-3. Kemudian ada desain basis data yang dimulai pada hari ke-4 dan selesai pada hari ke-7. Ada pengembangan back-end yang dimulai pada hari ke-8 dan selesai pada hari ke-13. Kemudian ada desain front-end yang dimulai pada hari ke-4 dan selesai pada hari ke-8. Selanjutnya ada pengembangan front-end yang dimulai pada hari ke-9 dan selesai pada hari ke-15. Kemudian ada integrasi API yang dimulai pada hari ke-16 dan selesai pada hari ke-19. Selanjutnya ada pengujian yang dimulai pada hari ke-20 dan selesai pada hari ke-24. Yang selanjutnya ada dokumentasi dimulai pada hari ke-25 dan selesai pada hari ke-27. Dan yang terakhir ada deployment dimulai pada hari ke-28 dan selesai pada hari ke-29. Nah, Gantt chart ini nantinya akan menggambarkan critical path atau jalur kritis proyek yang harus dilalui. Nah, Gantt chart untuk proyek pengembangan sistem CRM menggambarkan urutan dan durasi masing-masing aktivitas dari hari ke-1 hingga hari ke-29, serta ketergantungan antar tugas. Proyek dimulai dengan aktivitas A, yaitu analisis kebutuhan pada hari ke-1 hingga hari ke-3, yang menjadi dasar bagi aktivitas B, yaitu aktivitas desain basis data, dan D, desain front-end, yang berjalan paralel mulai hari ke-4. Aktivitas-aktivitas selanjutnya seperti pengembangan back-end C, pengembangan front-end atau E, integrasi API atau F, dan pengujian atau G dijadwalkan secara berurutan sesuai alur dependensi teknisnya. Dokumentasi atau H dilakukan setelah proses pengujian selesai dan proyek ditutup dengan aktivitas deployment atau I pada hari ke-28 hingga hari ke-29. Gantt chart ini nantinya membantu memvisualisasikan alokasi waktu, mengidentifikasi jalur kritis, dan memastikan tidak terjadi tumpang tindih dalam penggunaan sumber daya selama pelaksanaan proyek. Nah, selanjutnya yaitu tentang penanganan konflik sumber daya. Nah, untuk mengatasi potensi konflik ini secara efisien dan meminimalkan dampaknya terhadap keseluruhan jadwal proyek, diterapkan pendekatan sistematis yang terdiri dari berbagai langkah penting. Yaitu kami mendefinisikan di sini ada 4 langkah, yaitu yang pertama ada identifikasi jalur kritis proyek. Nah, berdasarkan analisis ketergantungan dan durasi masing-masing aktivitas, telah dihitung 2 jalur potensial, yaitu jalur utama ada A, B, C, F, G, H, I, dengan total yaitu 27 hari, dan jalur kedua yang nantinya akan dipilih sebagai jalur kritis yaitu A, D, E, F, G, H, lalu I, dengan total 29 hari. Karena jalur kedua memiliki durasi terpanjang, maka jalur A, D, E, F, G, H, I ditetapkan sebagai jalur kritis. Aktivitas di jalur ini tidak boleh mengalami penundaan karena akan berdampak langsung pada keterlambatan seluruh proyek. Kemudian penanganan yang kedua yaitu memprioritaskan aktivitas di jalur kritis yang telah dibuat sebelumnya.
Nah, jika terjadi konflik sumber daya antara aktivitas yang berada di jalur kritis dan non-kritis, maka aktivitas di jalur kritis akan diprioritaskan. Contohnya, jika SD1 atau Senior Developer 1 dibutuhkan oleh aktivitas C, aktivitas non-kritis, dan F yang merupakan aktivitas kritis, maka pada waktu yang bersamaan, maka aktivitas F harus didahulukan sementara B dapat dijadwalkan ulang. Kemudian penanganan yang ketiga yaitu penundaan aktivitas non-kritis. Aktivitas di luar jalur kritis yang memiliki slack atau kelonggaran waktu dapat ditunda sementara tanpa mengganggu jadwal akhir proyek. Misalnya, aktivitas B atau desain basis data dapat ditunda beberapa hari karena berada di jalur non-kritis selama tidak mengganggu awal aktivitas C yang tergantung padanya. Dengan cara ini, alokasi sumber daya yang terbatas dapat diarahkan pada aktivitas yang benar-benar krusial. Nah, kemudian yang keempat, ini ada sedikit salah, yaitu yang keempat sendiri yaitu mendahulukan aktivitas yang berada di jalur kritis. Nah, jika dua aktivitas dengan sumber daya yang sama tidak bisa dijalankan secara paralel, dilakukan penyesuaian dengan dua pendekatan, yaitu yang pertama memajukan aktivitas jika memungkinkan sebelum terjadi konflik, dan kemudian ada menunda aktivitas hingga sumber daya kembali tersedia selama tidak mengganggu aktivitas selanjutnya. Sebagai contoh, jika JD2 atau Junior Developer 2 diperlukan dalam aktivitas E, yaitu pada hari ke-9 dan 15 sampai 15, dan H dari hari ke-25 hingga hari ke-27, maka karena tidak ada tumpang tindih, tidak diperlukan penyesuaian. Namun jika terjadi penggeseran dan aktivitasnya dimunculkan, maka akan perlu dipastikan bahwa D telah selesai sebelum atau H sebelumnya atau H dijadwalkan ulang. Nah, kemudian di sini ada asumsi atau variabel tambahan yang kita cantumkan dalam laporan serta PPT, yaitu tentang asumsi dan variabel cost atau biaya. Nah, kita di sini mendefinisikan dengan sumber daya SD1 dengan tarif bayaran atau gaji per hari yaitu sekitar $500 dengan lama kerja 15 hari, sehingga total biaya ada $7.500. Nah, kemudian SD2 kita asumsikan dengan tarif per hari yaitu $500 dengan hari kerja yaitu 13 hari, sehingga total biaya $6.500. Kemudian JD1 kita asumsikan tarif per hari sebanyak $300 dengan hari kerja 10 hari, maka dikalikan sehingga total biaya $3.000. Kemudian ada JD2, asumsikan tarif per hari yaitu $300, lama hari kerja itu 15 hari, sehingga total biaya yang dikeluarkan yaitu $4.500. Kemudian JD3, kita asumsikan tarif per hari sebanyak $300 dengan hari kerja 12 hari, sehingga total $3.600. Kemudian ada DBA, kita asumsikan biaya tarif per hari yaitu sekitar $450 dengan lama hari yaitu 6 hari kerja, sehingga total biaya $2.700. Kemudian UI UX, di sini kita asumsikan tarif per hari yaitu $400 dengan lama kerja 8 hari, sehingga total biaya $3.200. Yang terakhir yaitu Quality Assurance atau QA dengan asumsi tarif per hari yaitu $350, hari kerjanya sendiri yaitu 7 hari, sehingga total biaya $2.450. Sehingga total estimasi kebutuhan anggaran tenaga kerja yang diperlukan yaitu sebesar $33.450. Nah, dari tabel biaya yang telah disusun memberikan gambaran total pengeluaran untuk masing-masing sumber daya manusia yang terlibat dalam proyek pengembangan sistem CRM berdasarkan jumlah hari kerja dan tarif harian masing-masing. Dari perhitungan tersebut, sumber daya dengan kontribusi hari kerja terbanyak adalah SD1 dan JD2. Masing-masing bekerja selama 15 hari dengan total biaya sebesar $7.500 dan $4.500. Sumber daya lain seperti SD2 dan juga JD3 juga memberikan kontribusi yang signifikan dengan biaya masing-masing yaitu $6.500 dan $3.600.
Sementara itu peran seperti DPA, UI, dan QA meskipun durasinya kerjanya hanya singkat, tapi memberikan dampak penting dalam tahapan teknis proyek dengan total biaya masing-masing yaitu $2.700, $3.200, dan $2.450. Secara keseluruhan, tabel ini menunjukkan estimasi kebutuhan anggaran tenaga kerja yang diperlukan yaitu sebesar $33.450. Yang sangat penting dalam perencanaan keuangan proyek agar tetap sesuai dengan target tanpa mengorbankan kualitas dan waktu penyelesaian. Kemudian yaitu tentang manajemen resiko yang akan dibahas oleh teman saya. Nah, baik, selanjutnya untuk manajemen resiko. Next. Yang pertama ada identifikasi dan klasifikasi resiko. Yang pertama dengan nomor R1 yaitu keterlambatan pengadaan server dengan kategori risiko pengadaan infrastruktur yang memiliki dampak terhadap tahap integrasi dan deployment yang tertunda. Lalu nomor 2 ada R2 dengan risiko yaitu kelelahan anggota tim dengan kategori risiko sumber daya manusia yang memiliki dampak menurunnya produktivitas dan kualitas dari hasil kerja. Selanjutnya risiko yang ketiga dengan nomor R3 yaitu ketergantungan pada pihak ketiga dengan kategori risiko yaitu ketergantungan eksternal yang memiliki dampak adanya gangguan saat melakukan integrasi dan fungsionalitas CRM. Next. Lalu selanjutnya ada rencana mitigasi risiko. Yang pertama untuk risiko R1, pencegahan untuk risiko R1 yaitu yang pertama melakukan pengadaan lebih awal dan yang kedua menggunakan vendor terpercaya dan minta SLA tertulis. Lalu untuk tindakan kontingensinya yaitu yang pertama menyiapkan alternatif penyedia perangkat atau opsi cloud sementara dan yang kedua menggunakan VM lokal untuk pengujian awal. Lalu untuk risiko yang kedua, pencegahan yang dilakukan yaitu yang pertama melakukan resource leveling seperti pada tahap penjadwalan, lalu melakukan evaluasi beban kerja mingguan, serta menyediakan waktu istirahat yang cukup. Untuk tindakan kontingensinya, yaitu yang pertama adalah merekrut freelancer untuk beban tambahan, dan yang kedua adalah redistribusi pekerjaan bila ada anggota yang overbooked. Lalu untuk resiko ketiga, pencegahan yang dapat dilakukan yaitu yang pertama, menguji API lebih awal dalam sandbox, lalu meninjau dokumentasi API dan batas penggunaan, serta menggunakan kontrak service level agreement atau SLA. Lalu untuk tindakan kontingensinya yang pertama, menyiapkan fallback lokal atau manual untuk proses tertentu, serta menggunakan library atau provider cadangan untuk integrasi. Next. Selanjutnya ada dampak risiko terhadap elemen proyek. Untuk risiko pertama, dampak pada jadwal yaitu tinggi karena dapat menunda integrasi dan deployment. Lalu untuk dampak pada anggaran juga tinggi karena biaya darurat atau sewa cadangan bisa muncul. Lalu yang ketiga ada dampak pada kualitas dengan tingkat dampak yaitu sedang karena uji sistem mungkin tidak menyeluruh jika waktu mepet. Lalu dampak yang keempat yaitu dampak terhadap keberhasilan proyek dengan tingkat dampak sedang karena jika pengadaan bisa digantikan sementara maka resiko menjadi sedang. Lalu untuk resiko kedua, dampak pada jadwalnya yaitu sedang karena kinerja bisa melambat jika beban tidak dikontrol. Lalu dampak pada anggaran juga sedang karena mungkin perlu tambahan freelancer atau perlu adanya lembur. Lalu dampak pada kualitas yaitu tinggi karena memiliki dampak terhadap
bug, error, dan desain buruk. Lalu dampak terhadap keberhasilan proyek juga tinggi, karena jika banyak kesalahan, sistem tidak bisa digunakan secara optimal. Lalu untuk resiko ketiga, dampak pada jadwalnya tinggi, karena jika API gagal atau terlambat, maka integrasi terhenti. Lalu dampak pada anggaran yaitu sedang, karena mungkin perlu layanan cadangan yang berbayar. Lalu dampak pada kualitasnya tinggi, karena kualitas CRM terganggu tanpa fitur utama, misal sinkronisasi data. Lalu dampak terhadap keberhasilan proyek juga tinggi, karena ketergantungan ini bisa membuat sistem tidak berfungsi dengan baik. Next. Selanjutnya adalah make-buy analisis untuk pengadaan server. Next. Berikut yaitu tabel untuk analisis make-buy pengadaan server. Terdapat 7 faktor, yaitu biaya awal, biaya operasional, waktu implementasi, kualitas dan skalabilitas, fleksibilitas dan upgrade, keamanan dan kontrol data, lalu sumber daya teknis. Untuk faktor yang pertama, untuk analisa Mac-nya atau membangun sendiri yaitu tinggi karena memerlukan hardware dan lisensi. Lalu untuk analisa buy lebih rendah karena berbasis langganan. Faktor kedua yaitu biaya operasional. Analisa Mac-nya tinggi karena memerlukan pemeliharaan dan perlunya tenaga listrik. Untuk analisa buy-nya sedang karena berbasis penggunaan. Lalu faktor yang ketiga, waktu implementasi. Analisa Mac-nya lama karena perlu pengadaan dan instalasi. Untuk buy cepat karena dapat langsung aktif. Lalu faktor yang keempat adalah kualitas dan skalabilitas. Analisa Mac-nya yaitu tergantung tim internal, dan analisa buy-nya yaitu tinggi karena memiliki standar industri. Lalu faktor kelima, fleksibilitas dan upgrade. Analisa Mac-nya terbatas, sedangkan untuk analisa buy-nya sangat fleksibel. Faktor ketujuh yaitu keamanan dan kontrol data. Analisa Mac-nya tinggi karena memerlukan kontrol penuh. Lalu untuk analisa buy-nya tergantung pada penyedia. Lalu faktor terakhir yaitu sumber daya teknis. Analisa Mac-nya perlu tim IT berpengalaman, dan analisa buy-nya minim karena dikelola oleh penyedia. Next. Nah, berdasarkan hasil analisis make or buy untuk komponen server dalam proyek pengembangan sistem CRM, terdapat 2 opsi yang dipertimbangkan, yaitu pertama membangun server secara mandiri atau make, lalu yang kedua adalah menyewa layanan server dari penyedia pihak ketiga atau buy. Opsi Mac memiliki keunggulan dalam hal kontrol penuh terhadap sistem dan keamanan data, namun membutuhkan investasi awal yang besar, waktu implementasi yang lama, serta ketersediaan tim IT yang berpengalaman untuk pemeliharaan dan pengelolaan infrastruktur secara berkelanjutan. Di sisi lain, opsi buy melalui penyedia layanan cloud menawarkan keunggulan dari sisi biaya awal yang rendah, waktu implementasi yang cepat, kemudahan dalam melakukan skalabilitas, serta dukungan teknis yang profesional tanpa perlu membentuk tim IT internal yang besar. Next. Dalam matrik keputusan yang disusun, terlihat bahwa opsi buy lebih unggul dalam aspek waktu, biaya operasional, dan fleksibilitas yang sangat penting untuk keberhasilan proyek CRM yang membutuhkan kecepatan peluncuran dan keandalan layanan. Kendati opsi ini memiliki keterbatasan dalam kontrol penuh terhadap infrastruktur fisik dan ketergantungan pada pihak ketiga, manfaatnya dalam efisiensi dan ketersediaan layanan tetap lebih signifikan, terutama untuk tahap awal pengembangan. Oleh karena itu, disarankan agar perusahaan memilih opsi buy atau sewa server atau cloud untuk mendukung pelaksanaan proyek CRM ini, dengan pertimbangan efisiensi waktu, penghematan biaya, serta dukungan teknologi yang mutakhir dan terpercaya. Untuk berikutnya yaitu ada link video presentasi yang akan dicantumkan setelah presentasi ini selesai, dan mungkin
Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 14 dari kelas manajemen proyek B. Sekian dan terima kasih.